wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lilanti. Nah teman-teman, di video kemarin kita sudah membahas tentang menentukan target dan juga menyusun rencana. Nah, di video motivasi saya yang ketiga ini, saya mencoba untuk menyajikan tentang membangun sebuah kebiasaan. Kenapa sih kita harus membangun sebuah kebiasaan? Karena percuma kalau kita misalkan sudah menentukan target, sudah menyusun rencana tanpa kita memulai. Untuk memulainya, kita harus melakukan sebuah kebiasaan. Memulai dari mana? Memulai dari apa yang sudah teman-teman rencanakan kemarin. Nah, jadi dari apa yang sudah teman-teman tuliskan kemarin, teman-teman sudah menuliskan prioritas-prioritas apa saja yang ingin kalian kerjakan. Nah, itu adalah langkah awal kalian untuk membangun sebuah kebiasaan. Karena kebiasaan yang kita lakukan saat ini itu adalah hasil apa yang sudah kita bentuk beberapa hari sebelumnya, bahkan mungkin bulan ataupun tahun yang lalu yang sudah menjadi kebiasaan kita saat ini. Nah, dari situ sebetulnya kita bisa menilai apakah kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan itu sudah baik atau belum. Kalau yang sudah baik, kita pertahankan. Kalau yang belum baik, kita perbaharui dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, apakah untuk membentuk sebuah kebiasaan baru ini membutuhkan waktu? Ya, betul. Kita harus bertahan dengan situasi yang ada yang akan kita bentuk ke depannya. Ya, kita harus bertahan selama paling tidak itu 2 minggu. Waktu 2 minggu ini adalah proses peralihan kita dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru yang akan kita bentuk. Kalau teman-teman sudah bisa bertahan dalam jangka waktu 2 minggu itu artinya kalian bisa melanjutkan untuk terus menggunakan kebiasaan baru tersebut. Awalnya mungkin akan terasa berat ya, apalagi dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru. Misalkan kita memiliki kebiasaan bangun jam 6. Nah, kita ingin memulai kebiasaan baru bangun jam 4. Nah, itu kan di awal akan terasa berat ya. Nah, untuk itu sebelum kita tidur, kita harus melakukan kebiasaan-kebiasaan baru. Niatkan dalam hati kita dulu terlebih dahulu, besok saya akan bangun jam 6. Nah, secara tidak langsung, apa yang sudah kita niatkan di dalam hati kita, itu akan tersampaikan pesannya ke otak kita. Sadar ataupun tidak, jam 4 itu seolah-olah akan ada yang membangunkan kita untuk bangun. Karena itu sudah diniatkan. Secara tidak langsung, alam bawah sadar kita itu bekerja. Otak kita menerima pesan yang kita sampaikan. Dan otak itu akan merespon. Meresponnya di esok hari. Begitu sudah sampai jam 4, secara tidak langsung, alam bawah sadar kita itu membangunkan kita untuk bangun. Dan mungkin pada awalnya itu akan terasa berat. Kita biasa bangun jam 6, kemudian kita dipaksa untuk bangun jam 4. Itu akan terasa berat di awal. Saya garis bawahi ya, di awal. Kenapa saya garis bawahi? Karena untuk memulai sebuah kebiasaan yang baru itu memang akan terasa sulit. Tapi kita harus memaksanya paling tidak selama 2 minggu. Karena proses dalam 2 minggu itu sudah menjadi kebiasaan baru. Nah, setelah sampai ke 2 minggu itu, kita tinggal melanjutkan proses tersebut. Sehingga proses yang kita lalui selama 2 minggu itu sudah mulai menjadi kebiasaan kita yang baru. Ada yang masih merasa berat, kok males ya, kok berat ya. Mungkin masih banyak alasan-alasan lain yang ada di otak kalian atau yang ada dalam pikiran kalian untuk melakukan kebiasaan yang baru. Berarti itu artinya target yang kalian tentukan sebelumnya itu bukan benar-benar target yang kalian inginkan. Nah, kalian harus memperbaharui target yang kalian inginkan tersebut. Apa betul itu yang betul-betul kalian inginkan saat ini untuk kedepannya? Mungkin 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, dan seterusnya. Karena kalau sudah memiliki target yang jelas, seharusnya kalian itu betul-betul menginginkan itu. Dan kalian mau mengupayakannya semaksimal mungkin supaya apa yang sudah kalian targetkan itu bisa tercapai. Kalau kalian masih ragu-ragu, masih malas, berarti itu betul-betul bukan yang kalian inginkan. Silahkan kalian bertanya ke diri kalian sendiri, apa betul ini yang saya inginkan 1-2 tahun kemudian? Sudah ketemu jawabannya, silahkan kalian bertanya ke diri kalian sendiri, apa sebetulnya yang kalian inginkan, yang ingin kalian targetkan untuk kedepannya.
baik itu 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, dan seterusnya. Kalian harus memiliki target jangka pendek dan jangka panjang. Tentunya untuk membangun sebuah kebiasaan itu dibutuhkan sebuah komitmen, karena kita harus berkomitmen dengan diri sendiri untuk melakukan kebiasaan baru tersebut. Karena kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun saat ini sampai ke depannya itu yang nantinya akan mengantarkan kita kepada target-target yang ingin kita capai. Jangan menyerah pada kebiasaan-kebiasaan yang baru kalian bangun, karena perjalanan kalian itu masih panjang. Saya contohkan di sini, ada sebuah kisah di sini, seorang tukang batu. Seorang tukang batu, dia harus memukul batu yang bentuknya masih utuh supaya terbelah menjadi beberapa bagian. Pada potongan pertama, apakah ketika dia memukul untuk pertama kalinya, batu itu akan langsung terbelah menjadi 2? Tentu tidak. Tukang batu tersebut harus melakukan pukulan ke batu tersebut sampai berulang kali. Dia harus melakukan sampai 100 kali, mungkin 200 kali, yang secara tidak langsung itu dilakukan secara terus-menerus dari awal pukulan sampai pukulan ke 100 ataupun ke 200. Kita nggak tahu batu itu akan pertama kalinya terbelah menjadi 2 di pukulan keberapa. Tapi kalau misalkan tukang batu tersebut berhenti pada pukulan ke 150, apakah batu itu akan terbelah menjadi 2? Tentu tidak. Kenapa? Karena dia berhenti pada pukulan ke 150, yang seharusnya pada pukulan 150 dia terus melanjutkan pukulan tersebut sampai batu itu terbelah menjadi 2. Karena kita nggak ada yang tahu pada pukulan keberapa batu itu akan terbelah menjadi 2. Begitu juga dengan target yang kita inginkan. Kebiasaan-kebiasaan yang sedang kita bangun ini itu adalah seperti halnya tukang batu tadi yang sedang melakukan pukulan-pukulan secara terus-menerus terhadap batu yang masih utuh tersebut. Dan kebiasaan-kebiasaan yang sedang kita bangun ini itu adalah apa yang sedang kita upayakan untuk mencapai apa yang sudah kita targetkan. So, kita harus melakukan secara terus-menerus supaya kita mencapai apa yang sudah kita targetkan di kemudian hari nantinya. Jadi, bagi teman-teman yang sudah mengetahui target kalian secara jelas, lanjutkan atau mulai apa yang sudah kalian rencanakan, kalian ubah itu semua menjadi sebuah kebiasaan sampai tidak terasa bahwa kebiasaan-kebiasaan baru yang sudah kalian lakukan secara tidak langsung akan memberikan impact yang sangat besar terhadap kehidupan kalian. Karena saya pun juga sudah merasakannya. Saya memulai untuk membangun channel YouTube ini, meskipun saya baru memulai, tapi saya sedang berjuang. Karena saya sudah memiliki alasan yang jelas kenapa saya membangun channel YouTube ini. Saya sudah punya alasan yang jelas. Semoga apa yang sedang saya upayakan ini secara terus-menerus saya terus dapat berkomitmen dengan diri saya sendiri untuk terus membangun atau membuat video di channel YouTube ini. Ini adalah bagian dari perjuangan. Jadi apa yang sedang kita inginkan, apa yang sedang kita harapkan, memang semuanya harus diperjuangkan. Teman-teman semuanya, semangat ya! Kalian pasti bisa. Untuk teman-teman yang baru memulai, semangat! Ayo mulai apa yang sudah kalian targetkan. Kita mulai dari sekarang. Kemudian kalian lihat apa yang akan terjadi pada diri kalian 2 bulan, 3 bulan kemudian setelah kalian membangun kebiasaan-kebiasaan baru. Dari saya itu saja. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.